Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya dan selamat bergabung dengan keluarga besar Grab Driver Indonesia. Untuk teman-teman para driver baru ya, sayangnya kalian bergabung ini di saat yang kurang tepat. Ya, karena kita tahu sendiri saat ini masih dalam masa-masa pandemi COVID-19 ya, belum berakhir, ingat belum berakhir. Memang trennya udah menurun tapi ini masih belum berakhir. Jadi tetap jaga protokol kesehatan teman-teman. Di sini saya sedikit berbagi ilmu aja yang selama ini saya dapat selama nge-Grab. Mudah-mudahan bisa membantu. Kenyataannya ojol itu nggak semudah yang dikatakan sama orang-orang. Daftar, dapat aplikasi, hidupin aplikasi, ambil orderan, udah gitu aja, sehari bisa dapat 200-300 ribu bersih. Wow, enak banget ya. Kalau dulu ya saya percaya begitu bisa lebih makan. Tapi sekarang masa pandemi bos, orderan turun drastis, drivernya nambah terus. Kalau nggak bisa memahami akunnya sendiri, wah susah ini. Oke. Jadi yang pertama kita harus tahu tuh akun kita ini seperti apa gitu. Oke. Karena akun driver tuh macam-macam. Ada yang memang sudah gacor dari lahir, udah langsung gacor. Oke. Ada yang mantan PGF masih gacor sampai sekarang. PGF tuh ini ya, pasukan GrabFood. Jadi dulu driver Grab itu dibagi-bagi. Ada yang reguler. Terus ada yang khusus untuk GrabFood namanya pasukan GrabFood atau PGF. Ada juga akunnya yang gacor pas ngetem di satu spot aja. Terus ada juga yang bolang. Bolang si bolang. Macem-macem. Ada juga yang pakai fake GPS atau dalam bahasa ojolnya pakai tuyul ya namanya. Macem-macem jadi. Caranya orang gacor tuh macem-macem. Kalian harus tahu dulu di mana nih akun saya cocoknya. Nah, katanya nih banyak yang bilang akun baru itu akan digacorin sama si server. Wow. Karena masih punya cicilan helm sama jaket. Bener nggak sih? Coba ditulis di kolom komentar ya. Kalau emang bener, nah ini bagus nih, enak, tinggal banyakin history, jam terbang, udah jalan tuh aplikasinya. Nah kalau yang kedua nih yang repot, yang susah, akun baru nggak dikasih orderan. Padahal udah dijalanin semua saran-saran dari teman-teman udah dijalanin, terus nonton tips-tips yang di YouTube juga udah, nongkrong di spot rame udah, cuma jadi penonton aja, driver lain yang ambil orderan, keliling-keliling sampai habis bensin juga udah. Terus gimana? Nah, saran saya nggak perlu nongkrong berjam-jam bos, atau keliling-keliling yang nggak jelas gitu ya. I love you, miss you. Karena dari pengalaman saya itu dalam sehari bisa ngirim ke lokasi yang sama itu beberapa kali mas bro. Sombong amat. Kok ngirimnya ke sini lagi ya? Kok ngirimnya ke perumahan ini lagi ya? Kayak gitu. Pernah nggak? Iya nggak? Pernah nggak ngerasain kayak gitu juga? Iya. Nah makanya tipsnya seperti ini. Jadi gini, kalian pilih aja satu spot yang potensial gitu, bener-bener rame orderan nih, stabil dari pagi sampai malam gitu misalnya. Oh my god, wow. Terus kalian baca nih arah orderannya nih dari spot ini nih nganternya kemana gitu, mayoritasnya pasti ada lah gitu, banyakan dari satu spot tuh ngarah antar orderannya kemana gitu pasti ada itu. Misalnya kayak saya nih, saya di Bali ya, terus ada spot Gatsu Barat itu cukup rame malah. Nah itu saya baca nih, resto-resto di situ tuh adanya apa aja, McD, KFC, Burger King, terus Ricis itu resto-resto besarnya ya. Nah ini makanan-makanan buat bule semua nih, jadi pasti arah-arah orderannya nggak jauh-jauh ke tempat-tempat wisata atau ke lokasi yang banyak villanya, banyak hotelnya. Contoh ke Seminyak, ke Canggu, ke Kerobokan, nah ke situ-situ arahnya pasti. Nah yang saya lakuin apa? Keliling dulu di daerah itu,
di Seminyak, daerah Canggu, daerah Kerobokan gitu. Nah kalau udah barulah saya ngetem di Gacu Barat. Istilahnya ini saya nebar jaring gitu dulu ya. Kalau orang nangkep ikan tuh nebar jaring dulu. Habis itu baru kita nongkrong di spot Gacu Baratnya, spot restonya gitu. Kalau dirasa baca arah orderan susah, ya kita nanya aja ke teman-teman driver lain yang sering nongkrong di situ kan. Basa-basi aja, weh udah berapa orderan nih? Ini ngirim kemana kan? Bisa gitu biasanya kan? Biar kita dapat histori tempat pengantaran dulu gitu maksudnya. Nice. Nah kalau udah nebar jaring terus gimana? Jadi kan kita udah punya histori pengantaran nih. Nanti kita akan diperhitungkan kalau ada orderan arah-arah ke Canggu, ke Seminyak yang tadi itu kita diperhitungkan untuk mendapatkan orderan asalkan saldonya cukup. Nah ini juga penting nih, saldo itu sebagai umpan ya. Kalau kita mancing sebagai umpan, semakin banyak saldonya, kemungkinan dapat orderannya juga semakin besar. Kayak kita mancing semakin banyak umpannya, kemungkinan dapat ikan juga semakin banyak kan gitu. Terus jangan lupa aplikasi Google Maps-nya diupdate versi yang paling baru. Ini berpengaruh menurut saya, sangat berpengaruh. Agung. Habis gitu kalau udah dapat orderan jangan pilih-pilih, sikat aja, mau jauh, mau deket, mau belanja banyak sikat aja, karena itu kebanyakan mungkin atau cancelan dari driver-driver yang udah lama nongkrong di situ karena jaraknya terlalu jauh misalnya, terus belanjanya terlalu banyak, itu mereka udah nggak mau, jadi di cancel. Seriously, what the fuck are you doing? Barulah masuk ke kita pasti itu. Ambil aja itu, mau jauh, mau deket, mau orderan belanjanya banyak, ambil aja dulu. Yang penting kita performanya biar bagus dulu kelihatannya gitu. Karena semakin banyak kita nyelesain orderan, semakin kita juga dipercaya untuk menjalankan orderan-orderan selanjutnya gitu sih Mas Bro. Nah terus kalau udah lancar di satu spot, carilah spot baru lagi. Jadi kita punya 2 spot andalan gitu. Fungsinya apa? Kalau kita terlalu banyak nongkrong di satu spot aja, itu biasanya kita lama-kelamaan orderannya turun lagi Mas Bro. Nah kalau udah turun nih repot kalau kita nggak punya spot baru lagi. Jadi lebih baik punya 2 spot gitu. Jadi di spot 1 kita dianyepin, kita bisa pindah ke spot 2. Begitupun sebaliknya, kalau di spot 2 udah anyep juga, pindah lagi ke spot 1 gitu. Nah kalau saya nih, saya bagi nih spotnya. Saya punya 2 spot andalan dan itu saya bagi. Spot 1 dari pagi sampai siang. Nah spot kedua dari siang sampai malam. Gitu. Jadi satu hari itu tetap pindah-pindah di 2 spot itu aja. Pagi di spot 1, nanti siang pindah ke spot 2. Jadi kita nggak ngetem di satu spot aja seharian gitu. Biar historinya juga bagus ya, banyak. Iya. Oke, sementara itu dulu. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe ya Mas Bro, untuk tahu nanti tips-tips yang selanjutnya. I love you, miss you. Selamat bekerja, selamat menjalankan orderan. Semoga hari ini lancar orderan kalian. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.